Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Wahyuni Emra dan saya Melati Angelika Sari. Di video ini kita akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah kumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk bertukar gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Proses respirasi juga membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Setiap waktu, kita bernafas menghirup udara menggunakan hidung, lalu menghembuskan kembali menggunakan hidung atau mulut. Selanjutnya, seperti apa ya prosesnya? Seperti yang kita tahu, bernafas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari tubuh. Sistem pernafasan manusia terdiri dari beberapa organ pernafasan, yakni rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar rongga hidung. Dari rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir di dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembahu atau olfaktori, serabut saraf ke otak, dan rambut-rambut halus atau silia. Saraf pembahu, selaput lendir, silia, berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernafasan kedua, faring atau tekak. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernafasan, dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring terdapat laring. Fungsi utama faring dalam tubuh manusia adalah sebagai organ penyalur udara dari hidung ke paru-paru melalui laring dan trakea untuk dilakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan di bagian bawah. Epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dalam sistem pernapasan, fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang menjadi dua dalam paru-paru yang membentuk bronkus dinding. Trakea terbagi menjadi tiga, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris berselapis silia yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernafasan kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus,
Sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronchioles. Bronchioles bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronchioles tidak punya tulang rawan, tapi punya silia di setiap bronchioles saat bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernafasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus merupakan tong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi oleh epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Dan organ pernafasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernafasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan bagian kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Paru-paru kanan dan kiri mempunyai karakteristik yang berbeda. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Sementara itu, paru-paru kanan mempunyai bobot sekitar 375 sampai 600 gram. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernafasan kita. Bisa dipahami ya? Mekanisme pernafasan. Pada saat kamu bernafas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, otot diafragma dan otot dada relaksasi, volume rongga dada mengecil, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Pernafasan dada ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesar dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Pada pernafasan berlangsung, proses pertukaran gas melalui 2 tahapan, yaitu pernafasan luar atau eksternal dan pernafasan dalam atau internal. Pada pernafasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernafasan internal, karbon dioksida masuk ke dalam darah dan oksigen akan berdifusi ke jaringan tubuh. Saat kita menghirup udara, molekul oksigen masuk ke rongga hidung dan bergerak ke bawah melalui faring dan trakea untuk akhirnya mencapai bronkus. Dari setiap bronkus, oksigen bergerak masuk ke dalam paru-paru.
Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Oksigen bergerak melalui bronkiolus untuk mencapai ke alveoli yang dikelilingi oleh jaringan kapiler. Semua dari satu bagian alveolus menunjukkan adanya banyak ruang alveoli dengan pori-pori. Darah yang mengandung sel darah merah terlihat mengalir melalui kapiler. Molekul oksigen dari alveolus berdifusi ke dalam kapiler yang kemudian diserap oleh sel darah merah yang berwarna biru ungu. Ini menyebabkan oksigen asli dari sel darah merah dan transisi warna mereka dari merah ke biru ungu dapat dilihat. Dan darah yang bergerak ke dalam alveolus mengandung sel darah merah dan molekul karbon dioksida. Molekul-molekul ini dilepaskan ke dalam alveolus. Karbon dioksida terkumpul di dalam ruang alveolar. Dan kemudian dari alveolus ia bergerak melalui bronkiolus ke dalam bronkus yang akhirnya mencapai trakea dan dihembuskan melalui lubang hidung. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen, membentuk oksihemoglobin. Reaksi kimianya Hb plus O2 menghasilkan HbO2. Pernafasan internal merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernafasan seluler yang terjadi di mitokondria. Pernafasan seluler yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP-CO2 dan uap air dengan bantuan oksigen. Nah, teman-teman, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml karbon dioksida per hari. Tidak semua karbon dioksida diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Darah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% karbon dioksida. Sedangkan 90%-nya bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Selanjutnya, ada persentase proses pengangkutan CO2. Proses pengangkutan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2. Kedua, karbon dioksida akan berkaitan dengan hemoglobin membentuk karbominohemoglobin sebanyak 23% dari seluruh CO2. Ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh CO2. Yang terakhir, ada kelainan pada pernafasan. Jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernafasan kita akan rentan mengalami kelainan atau penyakit. Kelainan-kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan antara lain. Yang pertama, ada asfiksi. Asfiksi yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan, sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernafasan karena kontraksi otot polos pada bronkus, sehingga penderita mengalami kesulitan bernafas. Yang ketiga, ada emfisema atau ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Yang kelima, ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu tumor ganas pada paru-paru. Biasanya disebabkan karena merokok. Yang keenam, ada pneumonia atau paru-paru basah. Paru-paru basah yaitu peradangan pada paru-paru sehingga berisi nanah atau cairan yang disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumoniae. Yang ketujuh, ada tuberkulosis atau TBC.
Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Berikutnya, influenza. Influenza yaitu infeksi ortomyxovirus yang menyebabkan peradangan selaput mukosa di saluran pernafasan. Polip merupakan pembekakan kelenjar limfa di hidung sehingga saluran pernafasan tersumbat. Difteri, infeksi Corynebacterium, difteria pada laring dan faring. Bronkitis, infeksi pada bronkus. Pleuritis, infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernafas. Sianosis, rendahnya kandungan oksigen dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat.